Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan desain sebuah thumbnail YouTube channel kalian teman-teman ya. Jadi algoritma YouTube itu melaporkan 90% kinerja video yang baik itu berasal salah satunya dari desain thumbnail ya teman-teman ya. Tapi nggak boleh clickbait atau nggak boleh berbohong dalam mendesain sebuah thumbnail. Jadi sebuah thumbnail itu salah satu unsur atau elemen penting untuk menggait viewers untuk perkembangan channel Anda. Cukup mudah, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian ya. Jadi sebelum saya masuk ke tutorial, saya sedikit jelaskan ya. Thumbnail kebanyakan buat YouTuber-YouTuber yang baru, termasuk saya juga ya. Itu biasanya sedikit diremehkan ya, bahkan ada yang nggak bisa desain pun dia mengambil salah satu potongan atau per frame video yang diupload ya. Jadi gitu aja. Sebenarnya thumbnail itu kalau di algoritma YouTube itu tadi udah saya ungkapkan di awal, 90% YouTube itu melaporkan bahwa kinerja video yang terbaik itu biasanya salah satu unsurnya dari desain thumbnail ya. Oke, di sini saya tunjukkan dulu thumbnail YouTube untuk mendesain kita dengan Photoshop itu ada ukurannya biar teman-teman nggak salah. Yaitu intinya 16 berbanding 9 ya. Jadi ibarat contohnya teman-teman buat 1600 pixel kali 900 pixel atau 1920 dikali 1080 pixel. Contohnya, jadi teman-teman buat new layer di sini, klik file, klik new di sini. Jadi seperti yang saya kasih tadi ya teman-teman ya, yaitu ukuran thumbnail YouTube itu 16 dibagi atau berbanding 9. Jadi ibarat 1600, kalau emang teman-teman width-nya 1600 berarti height-nya harus 900. Kalau teman-teman naikkan 1920 untuk panjangnya, berarti lebarnya harus 1080 pixel. Jadi seperti ini teman-teman, ini ukuran thumbnail yang pas kalau teman-teman upload di YouTube. Oke, setelah dicek, saya tadi di awal saya buatkan contoh slide yaitu 4 contoh ya. Sebenarnya itu cukup sederhana aja. Jadi mendesain thumbnail itu kalau buat saya pribadi ya, setelah ukurannya pas tadi, dan yang kedua itu teman-teman jangan pernah hurufnya itu terlalu kecil, terlalu banyak ya. Misalkan judulnya panjang terus thumbnailnya ditulis di situ dengan udah ketumpuk dengan gambar atau foto tapi teksnya terlalu panjang, itu juga nggak bisa dibaca. Ibarat teman-teman kalau memilih buku di sebuah toko buku ya, yang dilihat pertama mesti covernya dulu ataupun apapun itu ya. Kalau covernya menarik pasti untuk pengen ngelihat dan ngebaca isinya. Sama seperti thumbnail YouTube. Jadi teks itu harus jelas bisa dibaca, karena kalau dari jarak jauh biasanya orang thumbnail itu nggak sebesar apa yang kita desain teman-teman ya. Dan jangan terlalu kecil, jangan terlalu berdempet-dempet. Itu untuk sebuah teks, pakailah font yang bold atau yang besar ya teman-teman ya. Dan yang kedua, warna kalau bisa harus matching atau sesuaikan, dan harus kontras warnanya harus sesuai. Jangan tulisannya putih, backgroundnya kuning, itu sebenarnya buruk ya. Misalkan ini saya kasih contoh, tadi kan ada 4 slide ya, saya kasih contoh satu aja. Misalkan tutorial YouTube-nya teman-teman mungkin buat yang wanita ya, mungkin punya tutorial hijab misalkan. Oke, di sini misalkan saya masukkan import ini, misalkan foto hijabnya teman-teman ya, yang mau dijadikan thumbnail ya. Jadi misalkan itu judulnya kita bisa seleksi dengan polygonal lasso tool, ataupun kalau emang background dan objeknya beda warna jauh, teman-teman bisa menggunakan quick selection ataupun bisa menggunakan pen tool ya. Oke, di sini saya coba seleksi dulu secara cepat biar gak itu, pakai menggunakan polygonal lasso tool ya teman-teman ya, ingat ya. Oke, di sini misalkan saya ambil dulu secara cepat aja ya. Jadi teman-teman seleksi dulu objeknya yang mau diambil. Sebenarnya ini udah bagus karena saya nggak mau putih ya. Jadi intinya ini udah kontras sebenarnya. Tapi berhubung hijabnya ini nggak seberapa warnanya juga nggak terlalu gelap, backgroundnya putih. Jadi ibarat
Ya, nanti saya kasih ingin warna sendiri ya. Oke, ini saya percepat aja. Saya percepat ya. Jadi jangan dicontoh ini. Oke, diseleksi menggunakan pen tool ataupun polygonal lasso tool ya, teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa drag and drop atau Ctrl C. Di sini dikasih Ctrl V ya. Kita tekan Ctrl T untuk mengatur besar kecilnya foto teman-teman yang hijab tadi ya. Oke, misalkan ditaruh posisinya pas udah seperti ini misalkan. Baru kita rubah warna backgroundnya di sini. Mungkin bisa satu warna. Kalau misalkan ini teman-teman mau misalkan warnanya biru misalkan. Oke, tumpahin aja yaitu paint bucket tool di sini menjadi biru ya. Itu contohnya ya. Oke, di sini misalkan saya sedikit birunya agak gelapin sedikit. Oke, di sini dan saya kasih tambahan misalkan menggunakan polygonal lasso tool, saya membuat garis miring seperti ini teman-teman. Baru kita kalau udah di seperti ini kita buat new layer di sini, kita tambahkan aja mungkin color ya. Baru mungkin kita kasih warna putih, kita tumpahkan untuk sebuah judulnya. Ini misalkan aja. Terus teman-teman kasih ornamen-ornamen, misalkan ini emoticon cute ya. Emoticon cute di sini misalkan ditaruh sini misalkan ya. Oke. Terus tinggal dikasih judulnya aja di sini. Misalkan tutorial hijab cantik misalkan. Hijab cantik. Terus cari font yang tadi saya bilang yaitu kalau bisa yang bold ya atau yang ibarat gendut-gendut lah. Saya coba pilih Arial dan black dan warnanya mungkin saya rubah menjadi biru boleh seperti yang aslinya. Terus kita Ctrl T, kita tarik. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini juga boleh. Jadi seperti yang saya bilang warnanya harus kontras kalau emang itu. Kalau pengen lebih kontras lagi, teman-teman bisa ganti warna misalkan hitam ya. Ganti di sini, pilih hitam misalkan. Nah, ini seenggaknya ada tutorial sederhana, tapi kalau dibaca dari jauh itu udah cukup jelas penyampaiannya. Ada foto hijabnya teman-teman, ada nama teksnya udah besar dan dikasih emoticon sebuah emoticon cute ya. Ini salah satu contohnya. Oke, yang kedua di sini saya hapus dulu teman-teman. Di sini saya hapus dulu. Ini saya contohkan yang terakhir ya, yang kedua aja. Misalkan di sini apa ya? Oke, di sini saya masukkan orang lagi makan telur, mukbang telur ya, dan sebuah foto T-Rex ya. Jadi ini barat saya kasih judul makan telur T-Rex ya, teman-teman ya. Oke, kita sebenarnya seperti ini. Background seperti ini udah bagus, tapi kalau menurut saya backgroundnya kalau bisa diganti yang ini gelap ya, kalau bisa sedikit agak saya ganti. Jadi misalkan saya pengen cepat aja, seperti yang tadi saya crop atau kita seleksi menggunakan polygonal ataupun pen tool ya teman-teman ya. Oke, di sini saya buat cepat aja biar nggak terlalu lama ya. Jadi nggak terlalu soft. Misalkan saya ambil nggak semua ya, karena mejanya teman-teman tahu sendiri ya kepotong ya. Oke, di sini misalkan saya ambil pas di tangannya aja teman-teman. Jadi di thumbnail itu terserah kita bermain efek, dikasih efek ataupun gambarnya itu dimainin, dibesarin. Nanti ini rencana telurnya ini, telur ayamnya ini saya buat sedikit perbesar ya. Jadi ibarat kayak makan telur yang big banget ya teman-teman ya. Oke, di sini jangan dicontoh seleksinya karena emang saya pengen cepat aja ya ngambil objek gambarnya ya. Oke, seperti ini, seperti yang tadi kita drag and drop atau Ctrl C di sini dan di sini kita Ctrl V ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Baru kita zoom teman-teman. Misalkan saya nggak ambil semuanya. Jadi misalkan di sini saya ambil setengah aja. Misalkan cewek ini seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini telurnya seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya.
telurnya saya perbesar, saya crop lagi telurnya teman-teman. Misalkan seperti ini ya. Jadi judulnya aja nanti kan ibarat makan telur T-Rex ya. Jadi T-Rex itu salah satu apa ya, yang paling terkuat lah di dinosaurus ya. Oke, setelah diseleksi seperti ini telurnya, kita tekan Ctrl J dan dia akan terduplikat telur seperti ini ya. Baru kita Ctrl T, kita besarin lagi telurnya biar dia ibarat kayak mbak ini lagi makan telur yang big zoom. Seperti ini ya teman-teman ya. Baru efek T-Rex tadi kita ambil seleksi ya. Kalau menemukan background satu warna seperti ini, cara menghapusnya cukup mudah, yaitu dengan Magic Eraser Tool. Kita hapus aja. Baru kita ambil T-Rex-nya, kita drag and drop ke sini. Mungkin efeknya seperti ini ya. Jadi ibarat bener-bener ini wajah T-Rex-nya ya teman-teman ya. Terus kita kasih sedikit efek stroke putih, misalkan seperti yang lagi rame ya, atau outline putih. Misalkan seperti ini, saya berbesar lagi. Lalu di sini kita buat judul yang terakhir, misalkan makan telur. Di sini saya kasih misalkan aja. Oke, di sini biru, saya ganti deh biar nggak biru. Misalkan di sini color overlay-nya khusus yang mbak ini misalkan kuning ya. Terus saya buat lagi di sini, yaitu seperti yang tadi boleh. Oke, saya buat miring. Saya kasih warna biru seperti ini ya teman-teman ya. Oke, baru kita beralih ke teks tadi ya. Kita perbesar di sini, misalkan oke, di sini misalkan makan. Terus kita Ctrl J di sini, yaitu misalkan telur T-Rex, misalkan aja. Oke, birunya mungkin di sini saya lebih cerahin lagi teman-teman ya, lebih gelapin lagi. Oke, seperti ini misalkan. Oke, makan telur. Di sini saya copy lagi, misalkan T-Rex spasi. Sebentar, huruf besar T-Rex. Oke, seperti ini. T-Rex-nya saya sedikit lebih besarin lagi. Oke, seperti ini. Sebenarnya ini udah cukup simple tapi keren ya. Jadi orang itu bisa ngebaca, judulnya jelas, fontnya besar juga, gambarnya ada sedikit efek. Kalau emang ini makan telur T-Rex ya, orang lihat T-Rex pasti penyampaian ngelihat telurnya udah besar ya. Ibarat pengen nonton, pengen ngeklik video itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja sedikit cara desainnya, tentang ukurannya, tentang tips dan triksnya membuat thumbnail yang bener ya, sesuai algoritma YouTube ya. Jadi jangan terlalu kecil, penyampaiannya tepat, jangan clickbait. Clickbait itu menipu ya, gambar dengan isinya itu nggak dibolehin YouTube ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.